Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda, duduk lama di atas sadel adalah perjuangan tersendiri. Oleh karena itu, akan bijaksana untuk mencari tahu cara terbaik untuk mencapai efisiensi agar kita terhindar dari cedera dan meningkatkan kinerja bersepeda secara keseluruhan. Salah satunya adalah postur bersepeda. Efisiensi adalah bagaimana kita mengupayakan keluaran sesedikit mungkin dan mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Dalam istilah bersepeda, efisiensi akan kita capai bila kita mendapatkan output yang lebih besar, kinerja bersepeda, dengan input yang lebih rendah, usaha yang dilakukan pada sepeda, dan hambatan angin. Salah satu cara untuk mengurangi input tersebut adalah dengan memperbaiki postur tubuh. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita bisa memperbaiki postur bersepeda. Postur bersepeda. Setelah kita melakukan penyesuaian sepeda dengan benar, hal berikutnya yang harus diatasi adalah postur kita. Alasannya adalah karena postur yang salah dapat menyebabkan pemborosan tenaga yang kita kerahkan, peningkatan hambatan angin, persendian yang kelebihan beban, dan otot yang terlalu banyak bekerja hanyalah salah satu dari efek akibat postur tubuh yang salah. Kali ini kita akan membahas 5 tips untuk meningkatkan postur bersepeda kita, sehingga kita tidak hanya merasa lebih baik di atas sepeda, tetapi juga meningkatkan daya tahan, menurunkan risiko cedera, bernapas lebih baik, dan lebih menikmati diri sendiri, bahkan pada perjalanan yang sulit. Satu, sesuaikan posisi tangan kita. Ada 3 posisi tangan yang akan kita gunakan, dan masing-masing posisi memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana bagian tubuh lainnya akan diposisikan. Semua dengan kelebihan, kekurangan, dan penggunaan spesifiknya sendiri. Bar top. Kita akan menggunakan posisi bar top saat berada di depan rombongan, bersepeda sendirian, atau mendaki bukit. Hal ini memungkinkan kita berada dalam posisi yang lebih tegak, di mana kita dapat menarik napas lebih dalam, memiliki pandangan yang lebih baik ke jalan, mengayuh dengan keras, dan secara keseluruhan lebih nyaman di atas sepeda. Dan untuk posisi di depan peloton, posisi ini membuat pesepeda di belakang kita terlindung dari angin. Berat memang mengayuh seperti layar terkembang, tetapi secara tim, ini justru sangat menguntungkan. Hood. Posisi ini yang paling banyak digunakan ketika di jalur yang datar dan mempertahankan cadence yang stabil. Hood adalah posisi yang baik untuk bersantai dan menghemat energi dengan akses mudah ke shifter atau tuas rem. Drop. Posisi tangan ini yang paling agresif dan ideal untuk menuruni bukit karena menurunkan pusat gravitasi kita. Kita secara alami akan dapat menggeser berat badan kita kembali dan secara harfiah turun ke posisi yang lebih aerodinamis, meningkatkan output atau kecepatan atau jarak, dan menurunkan input, kayuhan atau hambatan angin. Dua, ingat untuk bernapas. Kurangnya asupan oksigen bisa membuat postur tubuh kita berubah. Kita akan mulai menjulurkan leher kita, pernapasan kita akan menjadi tidak menentu dan berlebihan, punggung bawah kita akan melengkung, dan pada akhirnya membuat semuanya berantakan. Bernafas bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu tanpa menimbulkan konsekuensi tertentu.
Ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini. Nomor satu adalah meningkatkan kekuatan dan pengkondisian kita, sehingga rangsangan bersepeda tidak terlalu membuat stres pada tubuh kita. Semakin baik bentuk tubuh kita, semakin tenang kita di atas sepeda. Kita dapat belajar untuk memodulasi ketika tubuh kita bernafas dalam-dalam untuk pemulihan, dan ketika harus benar-benar mendorong untuk sprint atau mendaki tanjakan. Nomor 2, pertahankan postur yang baik. Bahkan ketika kita berada di batasan kebugaran kita, berpura-puralah sampai kita berhasil. Dalam arti tertentu, alasannya adalah karena kita ingin mengirim sinyal ke otak bahwa kita yang memegang kendali. Cobalah yang terbaik untuk menyelaraskan diri kita dengan stres, dan kita akan pulih lebih cepat saat kita mencapai jalur yang datar atau kembali ke kecepatan pedal yang lebih stabil. 3. Libatkan otot inti kita. Mempertahankan beberapa tingkat kekekuan pada otot inti kita akan membantu menopang punggung kita dan memberi kaki kita sesuatu yang kokoh untuk didorong. Ekstremitas bawah terhubung ke tubuh kita melalui plexor pinggul dan mendorong atau menarik pedal bersamaan dengan kontraksi otot inti kita di bagian depan dan belakang tubuh kita, terutama saat kita dalam posisi yang membuat pinggang kita lebih terlipat. Penting untuk memposisikan panggul lebih ke belakang agar inti kita tetap terhubung. Ini akan meningkatkan keluaran tenaga dari kaki kita dan juga menyebarkan beban secara lebih merata ke seluruh tubuh kita. Ingatlah bahwa setiap pemutusan pada rantai kinetik, gabungan aktivitas otot untuk melakukan suatu gerakan, akan menyebabkan tenaga keluar dan terbuang percuma. Bagi banyak orang, ini adalah intinya. Dan ini menampilkan dirinya sebagai punggung bawah yang melengkung pada sepeda, atau pola gerakan abnormal yang tidak terlihat atau terasa alami. 4. Rilekskan tubuh kita. Terlalu banyak ketegangan di sisi lain juga akan mempengaruhi cara kita bergerak di atas sepeda. Sambil terus berupaya untuk menghasilkan tenaga, mengayuh dengan keras, dan mengayuh dengan cepat saat bersepeda. Memang kita harus mampu beradaptasi, tetap longgar, dan menyelesaikan jarak yang kita rencanakan. Rilekskan bahu, jangan sampai terangkat mendekati telinga. Lembutkan siku agar dapat berfungsi sebagai peredam kejut alami. Lepaskan rahang dan rilekskan wajah kita. Kendurkan cengkeraman dan gunakan hanya otot sebanyak yang kita butuhkan. 5. Kontrol pengerahan tenaga kita. Menggenjot sepeda terlalu keras adalah masalah umum di antara banyak pesepeda. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa efek negatif yang serius pada postur bersepeda kita. Jika kita terlalu memaksakan diri terlalu cepat dan menggunakan semua cadangan kita mungkin tidak memiliki kapasitas untuk pulih, dan postur tubuh kita akan perlahan-lahan semakin rusak seiring bertambahnya jarak. Pemanasan yang tepat dapat membantu mengurangi masalah ini. Ini memberi kita waktu untuk mendapatkan diri kita dalam kondisi terbaik. Jika kita dapat tetap santai, kita akan menyelaraskan antara periode pemulihan dan momen pengerahan tenaga yang intens. Sprint, mendaki bukit, menyerang, mencapai garis finish. Ini membantu menjaga ketenangan secara keseluruhan, menghasilkan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.